Bab 8, Ayo Menundukkan Nafsu Syahwat dan Ghadab, dibuat oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 8. Saya nomor absen 29, Siti Nur Agustayu Nabila sebagai moderator. Nomor absen 21, Pramita Nareswari sebagai pembaca materi pertama. Nomor absen 10, Giovanni Dwi Febriana sebagai pembaca materi kedua. Nomor absen 15, Nadifa Izzah Afkarina sebagai pembaca materi ketiga. Nomor absen 26, Rodotul Intan sebagai pembaca materi keempat. Nomor absen 24, Raina Belva Fitria sebagai pembaca materi kelima. Dan yang terakhir, nomor absen 7, Falisa Rizwana sebagai pembaca materi ke-6. Sebelum memasuki materi nafsu syahwat dan ghadab, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu nafsu. Ya, nafsu adalah dorongan yang pasti dimiliki oleh manusia. Semua orang memiliki nafsu, baik itu untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Nafsu menjadi penggerak segala kegiatan manusia dan motor penggerak yang menggerakkan tingkah laku manusia. Manusia memiliki potensi diri yang luar biasa, tetapi hawa nafsu dapat menghambat potensi itu muncul di permukaan. Potensi tersebut termasuk menciptakan keadilan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, persatuan, dan hal-hal baik lainnya. Namun, dalam kenyataannya manusia cenderung mengikuti nafsu syahwatnya daripada memperhatikan tabiat atau watak aslinya. Padahal, seringkali kerusakan jiwa disebabkan karena hal-hal yang amat disukainya itu dan keselamatan justru didapat dengan menjauhi hal-hal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu, agar kita tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain serta berusaha memperbaiki diri dengan lebih fokus pada tabiat atau watak asli kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang nafsu, syahwat, dan ghadab. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu nafsu syahwat. Kita akan membahas poin-poin penting mengenai pengertian, bahaya hawa nafsu, dan yang terakhir yaitu tips menundukkan nafsu dan hikmahnya. Apa itu nafsu syahwat? Poin pertama ini akan dibacakan oleh Pramita Nareswari. Pengertian nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Cintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan yang lezat-lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari uji publik batas syariat. Maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiat atau watak dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. 2. Syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa penyimpangan seksualitas lainnya. 3. Syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut. 1. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. 2. Hidup lebih terarah dan terkontrol. Selamat dan bahagia dunia akhirat. 3. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Disukai banyak orang. Setelah kita mengetahui apa itu nafsu syahwat, saatnya kita mengetahui bahaya mengikuti hawa nafsu. Nah, poin kedua ini akan dibacakan oleh Giovanni Dwi Febriana. Bahaya menuruti hawa nafsu. Salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya,
Nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tak ada habisnya. Mempunyai satu gunung emas pun tak cukup, ia masih ingin yang lebih. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. 1. Merusak potensi diri seseorang. 2. Mendatangkan kesusahan dan kesempitan. 3. Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. 4. Melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. 5. Lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. 6. Dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. 7. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Kita sudah mengetahui bahaya mengikuti hawa nafsu, dan alangkah baiknya kita mulai belajar menundukkan hawa nafsu. Memasuki poin ketiga yaitu tips menundukkan hawa nafsu yang akan dibacakan oleh Nadifa Izzah Afkarina. Tips menundukkan nafsu. 1. Meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, seorang mujahid yaitu seorang yang berjihad, yaitu dia yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Mujahadah melawan nafsu dengan cara menempuh 3 langkah seperti berikut. 1. Takholi, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. 2. Tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. 3. Tajalli, tersingkapnya tabir yang menghalangi antara manusia dan Allah. 4. Dengan jalan riyadah. Riyadah adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut. 1. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. 2. Hidup lebih tentram dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. 3. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Disukai banyak orang. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu ghadab. Di sini terdapat 3 poin penting yaitu pengertian, bahaya ghadab, dan tips menundukkan marah dan hikmahnya. Memasuki poin pertama yaitu pengertian ghadab yang akan dibacakan oleh Raudatul Intan. Ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Nafsu amarah selalu mendorong diri manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap, dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani dan kesenangan kepada kejahatan. Memang sifat marah merupakan tabiat manusia karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan tidak mau ditolak keinginannya. Nafsu amarah adalah satu musuh dalam batin, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh-musuh yang lainnya. Sifat marah juga merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi dirinya. Lanjut pada poin kedua yaitu bahaya ghadab yang akan dibacakan oleh Raina Belva Fitriah. Marah secara berlebihan dapat merugikan kesehatan mental dan fisik, serta dapat merusak hubungan sosial. Penting untuk kita mengelola emosi dengan bijak untuk menjaga keseimbangan hidup. Ada beberapa bahaya marah. Yang pertama, bagi diri sendiri, akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan,
lingkungan. Keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Lanjut pada poin terakhir yaitu tips menundukkan ghadab yang akan dibacakan oleh Falisha Rizwana dan hikmah menundukkan ghadab yang akan dibacakan oleh Reina Belva Fitria. Dengar riyadoh. Cara menundukkan sifat-sifat tercela marah diperlukan pelatihan diri atau riyadoh dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Riyadoh yang diperlukan adalah dengan mengetahui akibat buruk dari sifat tersebut, serta memperbanyak berzikir, membaca ta'awud, beristighfar, dan memberi maaf. B. Mujahadah. Berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan dan menyadari akan dampak negatifnya bila melampiaskan marah. C. Menahan hawa nafsu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan meminta diberi wasiat. Lalu Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada mirara qala la taqdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau marah." Maka diulangnya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din, Imam Al-Mawardi mengemukakan beberapa metode penyembuhan marah, yaitu dengan cara yang pertama, menimbulkan rasa takut khauf kepada Allah, yang kedua, menyadari dampaknya, dan yang ketiga, menyadari betapa besar pahalanya bila mampu menahannya. Menghindari kemarahan dapat membawa berbagai manfaat seperti meningkatkan kesehatan mental, memperbaiki hubungan interpersonal, dan membuat suasana hati yang lebih tenang. Selain itu, mengelola emosi dengan bijak dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Tak tanggung-tanggung, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan dan ditempatkannya di surga. Sampailah kita di penghujung video. Silakan bertanya. Kami dari kelompok 8 izin mengundurkan diri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menyimak video kami. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.